Berkas perkara lengkap kasus dana hibah Gemim dilimpahkan. Bulan imunisasi anak di Kota Manado dimulai. Penduduk miskin di Sulut capai 173,84 ribu orang. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 7 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi hari ini, Saudara. Polda Sulawesi Utara secara resmi mengumumkan berkas perkara 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Gemim dinyatakan lengkap. Proses selanjutnya, kelima tersangka akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Polda Sulawesi Utara menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim Senin sore. Direktur Reskrimsus Kombes Pol FX Winardi Prabowo membeberkan berkas kelima tersangka sudah dinyatakan lengkap. Dari hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Gemi Kawatu dan Hein Arina sudah lengkap pada tanggal 1 Agustus 2025. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yaitu Jeffrey Korengkeng, Freddy Kaligis, dan Steve Kabel pada tanggal 31 Juli 2025. Winardi juga menuturkan penyidik Polda Sulut dalam penanganan kasus perkara tersebut selalu menjunjung asas praduga tak bersalah dan transparansi dalam penegakan hukum. Sudah dinyatakan lengkap. Ini dari surat yang sudah kita terima secara resmi, 2 itu pertanggal 1 Agustus 2025, yaitu untuk tersangka AGK dengan HA, dan untuk 3 tersangka JK, FK, dan SH itu di tanggal 31 Juli sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi. Apa yang kita laksanakan semata-mata karena tugas kami untuk menegakkan hukum di negeri ini, terutama untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda dan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan adanya Asta Cita. Rencananya mau kita... Sementara di tempat berbeda, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Andi Muhammad Taufik, mengatakan pihaknya telah menerima berkas perkara oleh penyidik di Reskrimsus Polda Sulut dan dinyatakan lengkap dan segera masuk ke tahap penuntutan. Kalau Gemim berkasnya sudah kembali sudah kita P21, artinya sudah rencananya mau kita limpahkan. Ya. Oh, berarti berkas sudah diterima. Sudah diterima. Dari Polda Sulut. Iya, kan kembali kelimanya sudah. Kelima-limanya sudah. Iya, jadi sudah kemarin kita rapat sudah diteliti oleh jaksa. Alhamdulillah sudah siap. Oke. Terima kasih, Pak. Polisi juga menegaskan soal pemblokiran dan penyitaan dana 3,4 miliar rupiah di rekening Sinodo Gemim merupakan bagian dari proses penyidikan. Dana tersebut akan dikembalikan jika terbukti bukan bagian dari hasil korupsi dana hibah Gemim. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap anak di bawah umur. Pelaku menjual korban melalui aplikasi kencan untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Polresta Manado menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang bernama Rocky Wowor dan Randi Maneking. Tersangka diduga memanfaatkan anak di bawah umur untuk mencari lelaki hidung belang melalui sebuah aplikasi. Setelah mendapat laporan, para tersangka langsung ditangkap di sebuah kos-kosan yang ada di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa. Tersangka langsung dibawa ke Polresta Manado untuk dilakukan pemeriksaan. Modus operandi terlapor atau tersangka menjual, memanfaatkan anak perempuan di bawah umur dengan mencari
pelanggan laki-laki hidung belang melalui aplikasi WeChat. Kemudian pelanggan bernegosiasi dengan terlapor RW untuk mempertemukan korban yang sudah disiapkan di kamar kos dengan imbalan Rp500.000 dan dari situ terlapor mendapatkan keuntungan Rp100.000. Ini merupakan tindak pidana yang dilatar belakangi motif ekonomi. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dalam kurun waktu bulan Juni hingga Juli 2025 berhasil menangkap 6 orang terduga pelaku pengedar obat keras dan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mencatat keberhasilan dalam pengungkapan peredaran obat keras dan narkotika selama periode Juni hingga akhir Juli 2025. Hal itu terungkap saat digelarnya konferensi pers oleh Polresta Manado yang dipimpin Kapolresta Kombes Pol Irham Halid di Mapolresta Manado Selasa siang. Sebanyak 7.300 butir obat keras dan 3 paket narkotika jenis sabu berhasil disita dari sejumlah lokasi di wilayah Manado dan sekitarnya. Polisi juga berhasil menangkap 6 orang terduga pelaku. Kemudian pasal yang kami persangkakan adalah pasal 435 dan 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Para terduga pengedar obat keras dikenakan pasal 435 dan 436 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara untuk terduga pengedar narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi bulan imunisasi anak di Kota Manado dimulai akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, sejumlah purnawirawan Polri asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam Bayangkara Kawanua kembali ke Sulawesi Utara atau pulang kampung. Terbentuknya komunitas ini untuk berkontribusi bagi Sulawesi Utara mulai dari pemberantasan narkoba. Para jenderal purnawirawan Polri yang tergabung dalam Bayangkara Kawanua pulang kampung berkunjung ke kantor BNN Sulut belum lama ini. Bayangkara Kawanua pulang kampung dipimpin langsung mantan Kepala BNN RI, Komjen Pol Purnawirawan Petrus Golose. Golose bilang kedatangan Bayangkara Kawanua untuk mendeklarasikan diri sebagai duta anti narkoba. Kunjungan ini juga bertujuan untuk berdiskusi bersama dengan para penegak hukum aktif, berbagi pengalaman, berupaya menekan angka penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan. Kita tahu bahwa narkotik adalah masalah transnasional organized crime yang selalu menjadi pokok pembahasan di United Nations, di UNODC yang berkantor pusat di Vienna. Sehingga kebijakan dari seluruh dunia itu tetap menjurus kepada yang paling diutamakan adalah prevention. Kami Bayangkara Kawanua ini mendeklar bahwa kami ini juga adalah duta-duta anti narkotika yang ikut menyampaikan pesan prevention, pencegahan, pesan-pesan untuk membawa para pengguna narkotika untuk direhabilitasi. Kunjungan dari Bayangkara Kawanua ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara para senior kepolisian dengan aparat penegak hukum di daerah dalam menghadapi tantangan narkoba yang semakin dinamis.
Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 3 wilayah percontohan di Sulawesi Utara yakni Minahasa Utara, Minahasa, dan Minahasa Selatan berhasil menuntaskan program intervensi biosecurity berbasis komunitas dalam melawan demam babi Afrika yang mengancam peternak. Sejumlah peternak babi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Minahasa berhasil menerapkan program biosecurity berbasis komunitas dalam melawan demam babi Afrika yang sempat mewabah dan mengancam perekonomian peternak serta ketahanan pangan masyarakat lokal. Program intervensi biosecurity berbasis komunitas untuk demam babi Afrika merupakan inisiatif bersama Kementerian Pertanian, Organisasi Pangan, Pertanian PBB, serta pemerintah Korea dalam meningkatkan kesadaran dan membekali peternak melalui pelatihan, penguatan sumber daya dan keterampilan dalam praktek biosecurity yang terjangkau di lahan peternakan. Kegiatan yang dilakukan mencakup menjaga kebersihan kandang dan pribadi peternak serta membatasi pergerakan keluar masuk di wilayah peternakan. Nah, di sini kita diperkenalkan bagaimana cara penanganan supaya ternak-ternak kita tidak kena virus yang mewabah, khususnya di Sulawesi Utara yang namanya virus ASF itu. Nah, sehingga kami dari peternak bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, baik itu di pusat, provinsi maupun kabupaten, kami mendapat pelatihan. Yang pertama adalah dari segi kebersihan. Kami dilatih karena kebersihan itu sangat penting. Lingkungan kandang atau lingkungan ternak yang ada. Program ini diharapkan mampu menjadi landasan kokoh untuk perluasan pengendalian demam babi Afrika di Sulawesi Utara dan juga di Indonesia. I follow also the African Society for the reason of Denver. You see the virus in Korea, you see the virus in Vietnam, you see the virus in India. It can come anytime, anywhere. So, important is how to apply the biosecurity standards to prevent the death. Because the death of a pig is not only affecting the food security, but also affects the income of the smallholders. Dengan penerapan program cabai di Kabupaten Minahasa, Minut, dan Minsel, intervensi ini diklaim mampu meningkatkan produktivitas sekalipun belum kembali pada kondisi normal. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke info lainnya, Saudara, pemerintah Kota Manado mulai melaksanakan program imunisasi bagi anak sekolah. Program ini akan menyasar setidaknya 25.000 anak sekolah di tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dari pantauan di salah satu sekolah di Kota Manado yakni SD Negeri 124, puluhan siswa sasaran mulai menjalani imunisasi dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang peluncurannya dilaksanakan serentak secara nasional. Sasaran imunisasi kali ini ialah siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama dengan jumlah sekitar 25.000 di Kota Manado. Imunisasi bagi siswa sekolah menengah pertama akan menyasar peserta didik perempuan untuk vaksin human papillomavirus atau HPV. Jadi untuk tahun ini kan biasanya juga melibatkan SMP kelas 9 karena untuk imunisasi kejar HPV. Jadi total kalau di SD itu tingkat SD itu ada 22.039 sasaran sesuai data Dapodik ya. Kemudian kalau SMP ada sekitar 3.100-an yang kita. Jadi total ada sekitar 25.000 total untuk Kota Manado. Jadi Dok, pelayanan vaksinasi imunisasi apa saja yang dilakukan untuk? Jadi yang ada beberapa antigen. Yang pertama adalah measles dan rubella. Kemudian yang berikut adalah tetanus, kemudian juga nanti HPV untuk anak-anak perempuan. Jadi khusus kalau untuk HPV tidak untuk laki-laki tapi untuk anak perempuan. Di SD Negeri 124 terdapat hampir 100 siswa sasaran yang masuk dalam daftar penerima imunisasi. Pihak sekolah telah meminta orang tua dan wali murid terkait pentingnya imunisasi, terutama mencegah penyakit. Bahwa sasaran imunisasi yang pertama untuk kelas 1
dan kelas 5 dan 6 khusus perempuan. Jadi setelah mereka hampir kurang lebih 100 siswa yang siap untuk imunisasi hari ini. Bagaimana kemudian pihak sekolah memberikan edukasi kepada orang tua untuk anak-anak ini bisa menerima imunisasi? Yang pertama tentunya ketika edaran masuk di sekolah kami, melewat guru-guru kelas kami menyampaikan kepada orang tua ini bahwa untuk imunisasi ini sangat penting untuk anak-anak. Adapun imunisasi yang akan dilaksanakan kali ini meliputi pemberian vaksin campak rubella, vaksin difteri tetanus atau DT, dan vaksin HPV khusus untuk anak perempuan di kategori usia kelas 5 SD atau kelas 9 SMP untuk yang belum menerima vaksin yang sama di usia kelas 5 SD. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, saudara, guna mewujudkan anak Indonesia sehat bebas dari penyakit, pemerintah mencanangkan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Di Sulawesi Utara, pencanangan BIAS dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Ani Julius Selvanus di SD Impres Sarongsong 1, Minahasa Utara, Selasa pagi. Bulan Imunisasi Anak Sekolah resmi dimulai di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus ini dicanangkan sebagai bulan imunisasi bagi anak-anak, khususnya anak sekolah. Dalam pencanangan BIAS di SD Impres Sarongsong 1 Minahasa Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Anik Julius Selvanus berinteraksi secara virtual dengan stakeholder di 15 kabupaten kota dan memastikan semua anak sekolah di Sulut akan mendapatkan imunisasi lengkap. Di lokasi ini juga Ketua TPPKK Sulut memantau pelaksanaan pemberian imunisasi bagi anak sekolah. Anak di Sulawesi Utara, dari provinsi, dari seluruh kota dan kabupaten, sampai desa-desa, tidak satu pun yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi ini, yaitu anak kelas 1, kelas 5, dan kelas 9. Dan imunisasinya sudah ada klasifikasinya tersendiri dari masing-masing kelas. Dan harapan kami anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Di sepanjang bulan imunisasi anak sekolah ini, siswa sekolah dasar kelas 1 akan mendapatkan imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Sementara siswa SD kelas 5 dan siswa SMP kelas 9, khususnya perempuan, akan mendapatkan vaksin HPV untuk mencegah penyakit kanker serviks. Dan untuk sasaran, jadi ada sasaran jumlah murid dan sekolah. Untuk sasaran sekolah ini terlapor kita ada di 2046 sekolah, kurang lebih 2000-an sekolah, tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi ini termasuk yang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian untuk sasaran kelas 1 itu ada kurang lebih 33 ribuan siswa kelas 1. Dia kan ada kelas 1, kelas 5 dan kelas 9. Kemudian kelas 5 itu ada di untuk HPV pada anak perempuan ada di 15.700-an sekian anak siswa perempuan, dan kelas 9 ini merupakan pertama untuk pemberian bagi anak kelas 9 SMP, yaitu dengan sasaran kurang lebih 8.200-an siswa. Pemerintah provinsi juga mendorong semua pihak menyukseskan program BIAS agar cakupan imunisasi tercapai sesuai target, apalagi imunisasi yang diberikan tidak dipungut biaya. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi penduduk miskin di Sulut capai 173,8 ribu orang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara per Maret 2025 tercatat sebanyak 173,84 ribu. Angka ini merujuk pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dalam Survei Ekonomi Nasional atau Susenas terbaru.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada periode Maret 2025 mengalami kenaikan tipis 0,01% dibanding September 2024 menjadi 6,70%. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin Sulut sebanyak 173,84 ribu orang. Data ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang digelar BPS pada Maret 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Sulut, Aidil Ada bilang, secara wilayah angka kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan, sementara di pedesaan mengalami penurunan. Angka kemiskinan di Sulut dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kelompok bahan makanan minuman, tembakau yang mengalami inflasi. Selanjutnya, jumlah penerima bantuan sosial di wilayah pedesaan mengalami peningkatan. Persentase kemiskinan Sulawesi Utara itu sekarang 6,71. Dan itu kalau kita lihat dibandingkan dengan September ada kenaikan 0,01%, di mana baik secara jumlah maupun persentase dia mengalami kenaikan. Nah, namun demikian kemiskinan di Sulawesi Utara itu masih terendah di Pulau Sulawesi. Nah, kemiskinan yang mengalami penurunan itu di kemiskinan pedesaan dari 10 menjadi 9%, tetapi di perkotaan naik. Nah, penyebabnya itu kalau di perkotaan itu sebenarnya penyebab kenaikan itu antara lain dari naiknya harga makanan, minuman dan tembakau, di mana inflasi kalau kita lihat dibandingkan dengan September itu hampir 8,24% kenaikannya. Kemudian yang lain lagi kenapa di perkotaan dia naik itu karena tingkat pengangguran terbuka di perkotaan itu mengalami kenaikan dibandingkan pedesaan. Sementara kenapa desa itu turun? Desa itu kemarin naik 1,84% bantuan PKH di pedesaan. Kendati mengalami kenaikan tipis, BPS mencatat angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara pada periode Maret 2025 adalah yang terendah di Pulau Sulawesi. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, Saudara, Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Markas Besar TNI Angkatan Darat meninjau lokasi pengerjaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 yang digelar Kodim 1309 Manado di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget. Tim Pengawasan dan Evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat meninjau pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado. Mereka melihat langsung proses pembangunan fisik jalan sepanjang 780 meter, rehab 2 unit rumah warga yang tidak layak huni, serta 5 titik TNI Manunggal air bersih untuk warga di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget. Brigjen TNI Agus Firman Yusmono yakin sasaran fisik ataupun non-fisik dalam program TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado ini akan tuntas pada waktunya. Kalau kita lihat tadi jalan itu baru 12 hari sudah hampir 780 meter untuk yang sasaran pokoknya. Itu talutnya tinggal berapa meter lagi tuh kalau nggak salah? 200-an dengan ada waktu kurang lebih berapa hari ya? Sampai tanggal 19 hari saya punya keyakinan selesai karena dari kerjaannya yang membutuhkan tenaga banyak itu ya talutnya aja. Kalau yang lainnya tergantung dari bahan-bahan kesiapan. Kalau bahannya ada ya tinggal meratakan di dalam. Ya, harapan kita semakin banyak berbuat, semakin berguna bagi masyarakat, bisa membantu masyarakat, itu yang kita harapkan. Salah satu warga Kelurahan Bengkol mengaku bersyukur karena bisa merasakan manfaat dengan kehadiran Satgas TMMD yang merenovasi rumahnya menjadi lebih baik. Saya merasa bersyukur Bapak TMMD sudah membantu saya pada awal dengannya triplex, sekarang sudah turnamen Kodim. Saya berterima kasih bantuannya. Pembangunan jalan meliputi talut dan pengerasan sepanjang 780 meter sudah mencapai 56%. Sementara rehab rumah tidak layak huni sudah di angka 65%.
TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan, 23 Juli hingga 21 Agustus 2025. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, lokasi wisata Rumah Alam Manado Adventure Park selalu menjadi favorit warga untuk berwisata bersama keluarga. Selain mengusung konsep mengenalkan alam kepada pengunjungnya, kini destinasi Rumah Alam juga telah mengenalkan wisata edukasi bagi wisatawan yang datang. Destinasi Rumah Alam sekarang bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tapi sudah menjadi wisata edukasi. Mari ikuti petualangan bersama saya, Aca, di Rumah Alam. Memasuki lokasi Rumah Alam, suasana sejuk dengan beragam pepohonannya yang rindang seakan menyambut kedatangan saya dan rasa penasaran untuk menelusuri setiap wahana dan spot wisata di lokasi ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah menguji adrenalin dengan merasakan serunya wahana Flying Fox berseluncur dari satu pohon ke pohon yang lain. Oh my God, wah, saudara, ini sangat menegangkan dan sangat seru. Jika Anda masih ingin merasakan wahana adventure, Rumah Alam juga menyediakan permainan berkendara ATV. Mengitari rute pemandangan nan hijau memanjakan mata sambil merasakan serunya berada di atas kendaraan adventure. Selain wahana ATV, Rumah Alam juga memiliki 2 arena kolam renang bernuansa alam buat orang dewasa dan khusus anak-anak. Di arena kolam renang ini saya berbaur dengan para pengunjung, menikmati keseruan wahana foam party. Wahana lainnya yang tak kalah menarik adalah The Koala, sebuah lokasi untuk nongkrong bernuansa alam di pinggir sungai Tondano. Untuk bisa sampai di lokasi ini, pengunjung harus menjajal puluhan anak tangga dengan pemandangan aliran sungai yang menarik. Unik, wisata edukasinya lumayan buat anak-anak, terus tempatnya kayak nuansa alam, natural banget, tapi siap-siap buat olahraga kalau kesini. Mengusung konsep wisata edukasi, Rumah Alam Manado Adventure Park kini memiliki mini zoo. Di lokasi ini, pengunjung dapat melihat langsung beragam jenis hewan. Rumah Alam Manado Adventure Park selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di akhir pekan dan hari libur. Beragam wahana tak kalah menarik lainnya juga tersedia di sini, seperti penginapan di atas pohon, negeri dongeng, dan taman langit. Oh ya, untuk bisa masuk di lokasi wisata Rumah Alam Manado Adventure Park, para pengunjung hanya merogoh kocek Rp35.000 saja per orang dengan bonus berenang di kolam. Jika Anda hobi berpetualang dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, sudah pasti Rumah Alam adalah lokasi yang tepat untuk Anda kunjungi. Anata Samewo, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.